Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk dapat menerima kuasa dan urapan dari Roh Kudus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita persatukan hati kita mau berdoa buat Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang kami selalu rasakan Tuhan dari hari ke hari Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Kau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang beracara atas kami Tuhan, dan Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan sama-sama, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita hari ini. Amin saudara. Haleluya. Lebih lagi naikkan pujian sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya ketika Roh Kudus memenuhi setiap kami, hidup kami penuh dengan mujizat. Amin. Hidup kami penuh dengan kemenangan. Tuhan itu baik saudara.
Mari naikkan pujian lebih lagi bagi Yesus Tuhan. Dengan segenap hati katakan sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Lebih lagi katakan sama-sama. Nyata kuasanya. Haleluya. Kami mau bersyukur buat Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari sama-sama katakan, Kau telah memanggilku Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ku bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan
ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu, aku menyembahmu Tuhan. Makasih ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa yang baik, Bapa yang baik Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Aku menyembahmu, kami nyanyikan haleluya. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Jemaat pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita bertemu kembali dalam kebaktian bersama-sama. Kita yakin dimanapun kita berada, Roh Kudus mempersatukan kita satu roh, satu pengharapan, satu kasih, satu firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai segala-galanya dari Tuhan, semua dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan kepintaran manusia, bukan kegagahan manusia, bukan kekayaan manusia, semua dari Tuhan. Untung atau rugi semua dari Tuhan, berhasil atau gagal semua dari Tuhan. Maka dikatakan di dalam surat Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Dengarkan baik. Oh,
Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak tersalami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Allah, dan sungguh tak terselidiki jalan-jalan Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepada Dialah kemuliaan sampai segala-galanya. Segala sesuatu dari Tuhan Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Kepada Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Perhatikan, Yesaya 55 ayat 8-9. Tuhan bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan tidak sesuai dengan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dan bumi, tinggi sekali. Demikianlah rancangan Tuhan daripada rancangan kita, jalan Tuhan daripada jalan kita. Tidak bisa ketemu. Kita ini manusia, Dia adalah Tuhan. Maka jangan kita menyombongkan diri. Jangan menyombongkan bahwa kita itu pintar, kita punya rancangan hebat. Tuhan marah. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8. Dengar baik-baik. Semua dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan akan kepintaran kita, mengandalkan akan kemauan kita sendiri, dan hati kita jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang air yang tidak berpenduduk. Inilah kehidupan orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kepintarannya, mengandalkan manusia. Dia seperti lebak bulus di padang belantara, kosong, hancur, angus-angusan, tidak akan berhasil, gagal total. Maka jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pengalaman kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan kebolehan kita. Seperti tingginya langit daripada bumi, demikianlah kuasa Tuhan dengan kita, tidak bisa bertemu. Ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hidupnya begini dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan subur, ya, dia akan subur seperti batang air di tepi sungai. Dia akan berhasil. Kita harus mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan, segala-galanya daripada Tuhan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20, 21 dan 22. Ayub seorang kaya raya, anaknya 10. Dia seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia orang yang baik, hamba Tuhan. Tapi Tuhan menguji akan iman Ayub. Apakah Ayub ini mengandalkan Tuhan? Apakah Ayub tahu bahwa semua kekayaannya dan anak-anaknya, istrinya itu dari Tuhan atau dari dia? Apakah Ayub mengandalkan kekayaannya bahwa dia berhasil karena dia kaya, karena dia hebat? Maka dia katakan di sini, suatu ketika Tuhan menguji iman Ayub.
Iblis datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan bilang kepada iblis, dari mana engkau? Saya jalan-jalan keliling dunia. Lalu Tuhan bilang kepada iblis, apakah engkau sudah ketemu dengan hambaku Ayub? Dia seorang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Iblis bilang, oh karena engkau kasih dia kekayaan hebat, maka dia pasti percaya kepadamu, berpegang padamu. Coba engkau ambil seluruh kekayaannya. Engkau kasih dia anak, ya pasti dia senang padamu. Coba engkau ambil semuanya. Tuhan bilang kepada iblis, ambil semua. Tuhan mau menguji iman Ayub. Iblis mengambil seluruh kekayaan Ayub. Dalam sekejap kekayaan Ayub habis semua. Anak-anaknya mati semua. Itulah dia. Tapi apa kata Ayub? Apakah Ayub marah dan mengutuki Tuhan? Apakah Ayub mengatakan, saya kan hamba Tuhan, saya kan sudah berbuat baik, saya jujur, takut, kenapa kekayaan saya habis, kenapa anak-anak saya habis? Ayub sadar bahwa semua yang saya miliki adalah dari Tuhan, anak saya dari Tuhan, kekayaan saya dari Tuhan. Kenapa saya mau berontak sama Tuhan? Maka Ayub katakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengatakan, aku lahir dengan telanjang, tidak bawa anak-anak, tidak bawa kekayaan. Sekarang aku mau mati, tidak juga bawa anak-anak, tidak akan bawa kekayaan. Jadi semua itu dari Tuhan. Kekayaanku dari Tuhan, anak-anakku dari Tuhan. Ayub menang di sini. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Ayub karena Ayub menang. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang terpatut. Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat jahat. Ayub tidak berdosa. Ayub tahu, sadar semua dari Tuhan. Sekarang Tuhan yang ambil, terpujilah Tuhan. Kita harus seperti Ayub. Semua yang kita miliki, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, kekayaan kita, harta kita, uang kita, semua itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Gak boleh kita membanggakan karena aku, sebab aku, maka semua berhasil. Mari kita seperti Ayub, supaya Tuhan mengasihi kita. Kita tahu segala-galanya dari Tuhan. Kita masuk kepada Roma 11 ayat ke-34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Siapa yang pernah mengetahui pikiran Tuhan? Yesaya katakan di dalam Yesaya 40 ayat 13, 15 dan 17. Saya bacakan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu dalam neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu alus beratnya. Jadi manusia itu, semua manusia itu seperti setitik air dalam timba, kecil sekali di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan lebih kecil lagi. Manusia itu yang jumlahnya sampai 7 miliar, itu seperti sebutir debu. Sebutir debu saja, dari setitik air dalam timba sampai lebih kecil, sebutir debu. Bahkan lebih kecil lagi. Manusia itu seperti tidak ada, dikatakannya. Ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada tuh di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi Tuhan melihat manusia itu yang jumlahnya 7 miliar hanya seperti setitik air dalam timba. Lebih kecil lagi, seperti sebutir debu. Lebih kecil lagi, tidak ada. Demikianlah manusia depan Tuhan. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri bahwa kita itu adalah hebat. Tuhan mau supaya kita mengerti hal ini. Ayat Mazmur 103. Daud mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 14 dan 16. Sebab dia sendiri tahu apa kita, Daud bilang. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu, Daud bilang. Ya, dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu, Daud bilang. Kita ini debu. Ayat 15. Adapun manusia
hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kita ini seperti bunga di ladang. Ya, hari ini bagus, dipuji orang, hebat, cantik, ya. Dalam sekejap angin bertiup, dia meniup dia, kemudian patah, kemudian kering, mati, hilang dia. Maka ada lagu mengatakan, seperti rumput hidup manusia, seperti bunga padang yang mulia, sebentar saja lalu layulah, jika angin tiup dan kena padanya, terpatah batangnya bahwasanya, sebentar saja lalu layulah. Itulah manusia, cantik, ganteng. Jangan banggakan diri engkau cantik, ganteng, engkau hebat. Dalam sekejap engkau mati, dimakan cacing-cacing, nggak ada lagi, masuk kubur nggak ada lagi. Maka tidak ada yang bisa dibanggakan. Segala-galanya dari Tuhan semuanya. Ayat yang ke-35, Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Siapa yang memberikan kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itulah istrinya Ayub. Karena istri Ayub melihat kekayaannya habis semua, anak-anaknya habis semuanya. Sekarang Ayub mau mati. Seolah-olah itu semua dari usaha Ayub, usaha mereka. Maka istrinya Ayub gagal total. Dia berharap bahwa semua keberhasilan itu karena mereka. Tapi Ayub hebat sekali dipakai oleh Tuhan. Ayub mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tahu bahwa semua yang kita terima ini, kekayaan kita, anak-anak kita, semua itu dari Allah. Sekarang Allah yang ambil. Jangan kau seperti wanita gila. Itu bukan jasa kita, itu pemberian Tuhan semuanya. Maka dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tahu benar, segala-galanya dari Tuhan, bukan dari kami suami istri. Bukan, semua dari Tuhan. Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita harus melepaskan diri semua milik kita di dunia ini, bahkan nyawa kita, supaya kita menjadi milik murid Tuhan Yesus. Nggak boleh kita mengatakan itu karena jasa saya, itu saya punya. Nggak boleh. Semua dari Tuhan, hidupku dari Tuhan, suamiku dari Tuhan, anakku dari Tuhan, istriku dari Tuhan. Semua yang kau pilih, yang aku miliki itu semua dari Tuhan. Supaya kita jadi murid Yesus, kita harus melepaskan diri semua milik kita. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia adalah keinginan mata, keinginan daging atau hawa nafsu dan kesombongan. Itu semua berasal dari setan iblis. Kita nggak boleh mengasihi itu. Ayat 17. Dan dunia ini sedang melenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Makanya kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Kita harus mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Dan bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-36, Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kepadanya lah kemuliaan kami sampai selama-lamanya. Semua dari Tuhan. Maka di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 12 sampai dengan 15. Ayat 12. Jika aku lapar, tidak aku katakan kepadamu, sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan kah aku makan, atau darah kambing domba kah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Semua Tuhan punya. Jadi Tuhan bilang, bagian kamu adalah persembahkan syukur kepada Tuhan, dan bayar nasarmu kepada Tuhan. Sebab apa yang kamu punya itu dari Tuhan semua. Banyak anak Tuhan diberkati Tuhan, tapi dia tidak mau kasih persembahan kepada Tuhan. Kita kalau harus banyak memberi persembahan untuk ladang Tuhan. Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita harus berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan kita, supaya kita itu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Daud seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11, apa kata Daud? Mari kita perhatikan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua Tuhan punya. Ya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kehormatan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Daud bilang, semua engkau punya Tuhan. Yang di sorga, yang di bumi, semua engkau punya. Itulah Daud. Maka Daud diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Semua dari Tuhan. Ayat yang ke-13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu lah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, orang pendatang sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas muka bumi, dan tidak ada harapan. Kami ini adalah manusia yang seperti rumput tadi, sebentar layu hilang. Kami pendatang di bumi ini. Makanya semua yang kami miliki itu semua daripada Tuhan. Ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Semua bahan bangunan yang kami sediakan untuk mendirikan gerejamu Tuhan, semua daripada uang, emas, perak dan sebagainya yang kami serahkan untuk pembangunan gerejamu, itu semua daripadamu, bukan dari kami. Itu dah kata. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-17, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah engkau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Daud bilang, kami mempersembahkan dengan tulus ikhlas, sukarela, sukacita. Jadi Daud itu memberi bukan dengan duka paksa. Daud memberikan persembahan kepada Tuhan bukan dengan duka paksa. Daud memberi dengan sukarela, dengan sukacita, karena dia tahu bahwa semua dari Tuhan. Semua yang kami berikan ini dari Tuhan semuanya. Kami kembali kepada Tuhan.
Kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan maha baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan maha baik. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan dalam segala hal. Nggak boleh kita ngomel, nggak boleh mengeluh. Ya, berhasil atau gagal, untung atau rugi, semua dari Tuhan. Seperti Ayub, kita harus terima yang baik dan tidak baik dari Tuhan. Semua dari Tuhan, karena semua Tuhan punya. Itulah kesimpulan di semuanya ini. Segala-galanya dari Tuhan. Ingat, dengarkan jemaat Tuhan, semua dari Tuhan. Jangan mengeluh, jangan ngomel. Kalau engkau berikan persembahan, mengucap syukur, saya masih diberikan kesempatan memberikan perpuluhan persembahan korban. Ini untuk Tuhan, untuk ladang Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan, maka aku akan terus jadi saluran berkat Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar memiliki karakter Kristus, murah hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Bila kasih karunia Tuhan terus memberkati kita dan menolong kita, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk firman-firman-Mu. Engkau sudah sampaikan kepada kami bahwa segala-galanya daripadamu. Daripadamu, olehmu, kepadamu ada segala-galanya. Kepadamu lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Supaya Engkau dimuliakan, ditinggikan Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah seperti setitik air, seperti debu. Kami seperti tidak ada di depan-Mu. Engkau segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur apa yang kami miliki semua daripada-Mu. Kami hanya mau mengucap syukur padamu. Terima kasih Bapa. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup membuat kami memiliki karakter yang demikian. Dan itu kami rindu sekali untuk diurapi Roh Kudus. Haleluya. Semua itu milik Kristus Yesus. Kita butuh urapan Roh Kudus. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu di depan Tuhan Yesus Kristus. Engkau minta kepada Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan seberikan engkau Roh Kudus. Sampai dia katakan, apalagi Bapa Abdi surga akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Semua minta Roh Kudus, pasti Tuhan Yesus berikan. Angkat kedua tanganmu ke atas, berharaplah pada Tuhan Yesus. Hosanna pemalama katakan taramama. Uriasan taramama. Oh Tuhanku Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu saat ini. Kami haus, kami rindu menerima urapan baru dari Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membuat kami mengerti segala-galanya. Kami memiliki segala-galanya, karena semua itu kami punya. Roh Kudus tolong kami Tuhan, supaya Roh Kudus menolong kami mengerti akan pekerjaan Roh Kudus. Illa pemalama katakan taramama. Illa menafamalama. Roh Kudus sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu. Roh Kudus ubah kami jadi manusia lain. Roh Kudus berikan kami damai sejahtera padamu. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus-Mu saat ini. Hosanna fil malamakan taramama. Elopa malamakan taramama. Elopa malama. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Benar. Urapan malamakan takan taramama. Elopa malamakan parios sanama. Elopa malamakan tu. Orang nama malamakan takaranana. Eratan tak malamakan takarama. Hosanna Hosanna. Elopa malamakan tu. Urapan malamakan takarama. Haleluya. Hosanna Hosanna Hosanna. Hosanna Hosanna. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu, berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pulanglah, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia Roh dan kuasa untuk jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji
hormat syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Aleichem. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GB Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GB Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbvisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbvisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.